Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Izinkan saya mengambil bacaan liturgi dari hari Minggu biasa ke-23, tanggal 8 September 2024. Di mana dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan, Allah akan datang menyelamatkan. Saat Allah datang, dinubuatkan akan ada kesembuhan dan juga keselamatan. Dikatakan mata orang buta dicelikan, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sementara di bacaan kedua, Santo Yakobus mengatakan dalam suratnya, Allah memilih orang-orang pilihannya tanpa memandang muka. Maksudnya bukan melihat kecantikan dan kegantengan, juga tidak memandang kekayaan atau posisi seseorang. Bahkan dikatakan Allah malah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman. Jadi yang menjadi ahli waris kerajaan Allah adalah siapa saja yang mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Bukan karena kehebatan dan kemampuannya atau karena rupa dari seseorang. Bukan juga karena harta kekayaan maupun kemasyuran dari seseorang itu. Tapi sikap dan attitude orang tersebut, yaitu mereka yang rendah hati, yang bersandar dan selalu mengandalkan Tuhan. Bacaan Injil hari ini sungguh indah sekali. Karena sudah berbicara mengenai evangelisasi. Di mana menceritakan suatu kejadian nyata, yaitu Yesus yang sangat terkenal sebagai seorang penyembuh yang memberikan kelegaan, dan Yesus melakukannya cukup dengan berfirman. Meskipun ada beberapa tindakan yang mengikutinya tentunya memiliki nilai spiritual yang sangat dalam, seperti dikatakan meraba, sentuhan atau jamahan sebagai bentuk dari kasih. Tadi juga dikatakan Yesus meninggalkan daerah Tirus, lewat Sidon, kemudian pergi ke Danau Galilea. Berada di tengah-tengah Dekapolis atau 10 kota. Dekapolis ini adalah kota yang besar. Namanya saja sudah 10 kota. Ramai dan dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Kota ini berada di pinggir perbatasan Israel. Saat kita sedang berada di perbatasan atau di pinggir iman kita, kadang kesibukan dan hiruk-pikuk dunia membuat kita menjadi terlena, membuat telinga kita menjadi tuli untuk mendengar the word of God, firman Tuhan. Saat kita berjalan dalam hingar-bingar dunia, tanpa sadar kita sebenarnya sudah berjalan menjauhi Tuhan. Tentu kalau kita berada jauh dari pusat suara, kita akan kesulitan mendengarkan suara tadi, bukan? Termasuk juga suara Tuhan. Mungkin lamat-lamat masih terdengar, tapi sebentar kita sudah melupakannya, kita sudah tidak memperhatikannya lagi. Karena sebentar itu kita sudah sibuk kembali dengan hiruk-pikuk keduniawian tadi. Di sini kita dapat membayangkan betapa pentingnya suara Tuhan dalam Injil. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya melalui firman. Allah berfirman, jadilah terang. Terang pun jadi. Segala air kumpul sehingga terlihat daratan yang kering. Daratan pun jadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah adalah firman, Yesus adalah Allah sendiri. Kemudian dikatakan ada yang membawa seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia mau meletakkan tangan atas orang tadi. Dan kemudian di ayat 33 mengatakan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, baru Yesus melakukan penyembuhan. Dengan berfirman dalam bahasa Aramik, Ephata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu juga
terlepas pula lah ikatan lidahnya. Juga kita juga dapat melihatnya di Markus 5 ayat 41. Yesus juga berfirman dalam bahasa Aramik, tali takum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ingat, seketika itu juga anak itu hidup, bangkit berdiri, dan berjalan. Yesus melakukan segalanya dengan berfirman. Melalui firman, datanglah kesembuhan. Bukankah artinya firman Tuhan adalah pusat kehidupan? The center of life. Melalui firman, ada keselamatan, ada kesembuhan, dan juga kehidupan. Sekarang yang jadi masalahnya, bagaimana caranya agar kita bisa tidak tuli lagi terhadap firman Tuhan. Kita semua tahu, orang tuli ya artinya ada permasalahan dengan pendengarannya. Biasanya juga kalau kita ada permasalahan dengan pendengaran kita akan mempengaruhi cara berbicara kita. Kita bisa menjadi gagap, bicara tidak jelas, orang tidak mudah dimengerti, dan intonasi juga kacau, dan lain sebagainya. Kalau kita tuli, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan dan firman Tuhan, bagaimana kita bisa berbicara dan menyebarkan firman Tuhan tadi? Yang artinya, ya kita tidak bisa melakukan evangelisasi. Padahal itu semua adalah tugas yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukankah gereja itu ada untuk satu tujuan? Gereja ada untuk mengevangelize. Untuk memberitakan the word of God. Ingat, tadi apa yang Yesus lakukan pada saat dibawanya orang tuli dan gagap tadi. Yesus memisahkan orang tuli dan gagap tadi dari orang banyak. Memisahkannya dari kerumunan orang. Memisahkannya dari hiruk pikuk dan hingar bingar dunia. Karena hiruk pikuk dan hingar bingar dunia mengakibatkan ketulian. Tentu kita semua juga diajak untuk berani memisahkan diri dari hingar bingar dunia. Kita sulit loh untuk bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita sibuk sendiri dengan dunia. Kita mendengarkan suara-suara yang berada di sekeliling kita. Kita mendengarkan atau menonton film-film yang tidak jelas, berita-berita kejahatan, uji nyali, mengejar ketenaran, mengejar kedudukan, mengejar uang, dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita juga dengar Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dia meludah dan meraba lidahnya. Kita ingat, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di sini kita perlu koneksi dengan firman. Karena firman sudah menjadi manusia, ya Yesus yang sebagai manusia itu mau melakukan koneksi, melakukan hubungan dengan memasukkan jarinya ke telinga orang tadi. Seperti koneksi yang kalau kita mencas HP, kita colok dan masuklah satu arus yang kuat yang memberikan energi, menghidupkan, mengisi telinga yang tadi kosong hingga penuh. Bukankah artinya kita semua juga harus terkoneksi dengan Tuhan? Seperti HP kita yang di-charge, kita juga butuh koneksi yang seperti itu. Kalau HP kita bisa tidak pernah lupa men-charge-nya, kenapa kita bisa lupa nge-charge diri kita coba? Kita perlu selalu nge-charge diri kita dengan Yesus, dengan menyatap tubuhnya dan mendengarkan firman-Nya. Bukankah kalau kita ke gereja dalam liturgi sabda, kita mendengarkan firman Tuhan kan? Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita terkoneksi dengan Yesus. Lebih lagi, dalam liturgi Ekaristi, kita menerima Yesus sebagai roti yang hidup. Bukan hanya terkoneksi, tapi bersatu dengan Yesus. Kita santap tubuh Yesus. Yohanes 6 ayat 55 mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya
Kalau kita mau terkoneksi dengan Yesus, kita perlu terkoneksi dengan gereja. Terkoneksi dengan sakramen-sakramen yang ada, kita terkoneksi dengan cara hidup para kudus, terkoneksi dengan tradisi-tradisi gereja, dan juga yang utama juga terkoneksi dengan firman Tuhan yang menjadikan kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Kita meninggalkan kerumunan dan kembali ke dalam gereja. Kita mulai mendengarkan suara Tuhan. Tentu setelah mendengar, kita sekarang mampu mengatakannya. Kita bisa menjadi seorang evangelizer. Kalau kita memperhatikan saat misa selesai, kita dengar selalu dikatakan oleh imam, pergilah kamu diutus. Artinya apa? Artinya kamu sudah fully charged, kamu sudah terkoneksi. Sekarang tugasmu pulang dan beritakanlah kabar gembira itu. Beritakanlah good news itu. Jadilah seorang evangelizer. Karena firman Tuhan sudah hidup dalam diri kita dan firman Tuhan harus diwartakan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.